Halo, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan Maulana, mahasiswa program studi farmasi Universitas Samratulangi, angkatan tahun 2018, kelas A. Saat ini, saya akan memberikan informasi atau menjelaskan kepada Anda tentang obat propyltiuracil atau yang biasa kita kenal dengan istilah PTU. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang obat ini, kita harus tahu dulu apa sih obat ini. Jadi, propyltiuracil atau yang biasa kita kenal dengan istilah PTU ini merupakan obat antitiroid yang termasuk ke dalam golongan tiurelin, bersamaan dengan carmimazole dan metimazole. PTU ini merupakan obat yang diberikan pada pasien dengan gejala hypertiroid, yaitu pada pasien Graves' disease atau struma nodosa toxic. Untuk bentuk sediaannya, propyltiuracil hanya tersedia dalam bentuk tablet 50 mg dan 100 mg. Tabletnya berbentuk bulat dan berwarna putih, dijual dalam bentuk strip ataupun botol yang berisi 100 tablet. Indikasi dari penggunaan propyltiuracil adalah pada pasien dengan hypertiroid akibat Graves' disease atau struma multinodular toxic. PTU ini juga dapat digunakan untuk mengatasi gejala hypertiroid sebelum pasien dilakukan tiroidektomi total. Saat ini, PTU bukan merupakan lini pertama dalam pengobatan hipertiroid. PTU nanti dapat dijadikan pilihan ketika alternatif terapi lain seperti metimazole, pembedahan, atau radioterapi tidak dapat ditoleransi atau tidak dapat dilakukan. Mekanisme utama obat antitiroid adalah memblokade sintesis hormon tiroid melalui penghambatan sistem enzim peroksidase tiroid dari kelenjar tiroid sendiri. PTU menghambat konversi perifer T4 menjadi T3. Efek samping utama dari penggunaan propyltiuracil ini adalah terjadi gangguan pada hepar, agranulocytosis, dan vaskulitis. Efek samping ini dapat mengancam jiwa, sehingga perlu diawasi tanda dan gejala pada awal pemberian dari obat PTU ini. Efek samping yang juga mengancam jiwa adalah vaskulitis yang merupakan reaksi imunologis tubuh dengan PTU. Nah, sebagian besar vaskulitis ini merupakan vaskulitis dengan antibodi anti-neutrofilik sitoplasmi positif, dan vaskulitis ini dapat berkurang atau menghilang dengan cara memperhatikan penggunaan PTU. Akan tetapi, pada beberapa kasus, pasien seringkali membutuhkan kortikosteroid atau imunosupresi lainnya. Pada hepar, PTU bisa menyebabkan hepatitis. Pada kulit, PTU dapat menyebabkan sindroma Stevens-Jones, dan sedangkan pada darah, PTU ini dapat mengakibatkan beberapa efek samping, yaitu agranulocytosis, trombositopenia, dan leukopenia. Untuk monitoring efek samping atau pengawasan klinis pada penggunaan propyltiuracil ini, antara lain dilihat dari data dasar nilai thyroid stimulating hormone atau TSH dan juga kadar tiroksin bebas. Nah, kadar tiroksin bebas ini akan dinilai kembali pada minggu keempat bersamaan dengan triodotironin atau T3. Nah, fungsi tiroid akan diperiksa secara rutin setiap 4-8 minggu sampai mencapai kondisi euthyroid. Setelah kondisi ini tercapai, pemeriksaan dapat dilakukan 2-3 bulan sekali. Nah, jika penggunaan PTU ini diberhentikan, antibodi reseptor tirotropin biasanya akan diperiksakan. Selain memantau perbaikan klinis, pasien yang menggunakan PTU juga perlu dipantau fungsi heparnya, terutama pada 6 bulan pertama pemakaian. Nah, pemantauan terhadap gejala gangguan hepar seperti nyeri perut, penurunan nafsu makan, difterik, perubahan warna feses menjadi seperti dempul, dan pruritus perlu dilakukan secara berkala. Pemeriksaan penunjang untuk mengetahui fungsi hepar seperti kadar enzim transaminase, bilirubin, waktu protrombin, dan alkalin fosfatase yang dapat dilakukan. Jika terdapat kecurigaan adanya gangguan hepar, segera menghentikan penggunaan dari PTU ini.
Untuk info yang dapat disarankan jika esok ini terjadi adalah yang pertama, pastikan untuk mengikuti anjuran dokter dan membaca petunjuk pada kemasan obat dalam mengonsumsi propiltiurasil. Yang kedua, propiltiurasil ini bisa dikonsumsi dengan atau tanpa makanan atau sebagaimana yang telah disarankan oleh dokter Anda. Yang ketiga, dosis dari propiltiurasil ini diberikan berdasarkan usia, kondisi, dan respon pasien terhadap obat. Jangan melebihi dosis yang disarankan oleh dokter karena dapat meningkatkan risiko terjadinya efek samping. Yang terakhir, konsumsilah propiltiurasil di jam yang sama setiap harinya agar pengobatan Anda efektif. Bila lupa mengonsumsi obat ini, disarankan untuk segera melakukannya begitu Anda mengingatnya. Tapi apabila jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya belum terlalu dekat. Namun, jika sudah dekat, abaikan dan jangan menggandakan dosis. Demikian video ini saya buat, semoga dapat memberikan informasi, pengetahuan, serta wawasan kepada Anda sekalian tentang penggunaan obat antitiroid, terlebih khusus propiltiurasil. Akhir kata, saya Rizky Ramadan Maulana, terima kasih, sampai jumpa.